baik itu terbuka maupun tertutup ya. Jadi menyiapkan tempat tidur ini salah satu juga dalam pemenuhan kebutuhan manusia atau kebutuhan diri ya. Karena apa? Coba aja bayangin kalau tempat tidur pasiennya itu nggak sesuai, misalnya kayak spraynya itu kendor-kendor atau di atasnya itu ada pasir-pasir atau di situ juga kotor, itu kan rasanya tidak nyaman ya. Kalian sendiri kan rasanya nggak nyaman ya. Nah, yang dikatakan dengan tempat tidur terbuka itu apabila tempat tidur itu dalam keadaan terbuka dan tidak ditutupi spray besar. Jadi seperti yang kita pakai ya, jadi nggak ditutupi ya. Jadi setelah dipasang perlak atau selimut sudah tempat tidur gitu ya, kemudian sudah dipasangi spray, terus kemudian ada selimutnya, kemudian ada bantalnya, itu ditutupi lagi gitu loh, itu namanya tertutup ya. Itu tempat tidur yang tertutup itu seperti itu ya. Jadi kalau ditutupi spray besar itu berarti tempat tidur tertutup. Tapi kalau tempat tidurnya itu hanya seperti biasa, ada spray, ada itu kelihatan spraynya, kelihatan selimutnya, kelihatan bantalnya, itu berarti tempat tidur yang terbuka ya. Jadi di situ tidak tertutupi oleh spray yang besar. Tempat tidur tertutup ya, jadi setelah dipasang tadi ada macam-macam tadi ditutupi sehingga semuanya dalam kondisi yang tertutup. Perbedaannya hanya di situ saja. Jadi setelah ditotor rapi gitu itu ditutup ya. Untuk apa? Sebetulnya ini adalah untuk supaya pasiennya nyaman aja. Supaya dia itu nyaman gitu ya. Nah, alat yang diperlukan apa? Ini ya, ada tempat tidur, ada bantalnya, ada pengalasnya. Pengalasnya itu kayak semacam. Jadi kalau bahasanya kemarin sudah mempelajari kan? Kalau spray itu bahasanya apa? Spray bahasanya apa? Laken. Laken, laken, bukan laken ya, laken. Laken. Terus jadi yang pertama itu ditutupi dengan laken, kemudian dikasih perlak ya atau pengalas, kemudian dikasih stick laken ya, dikasih stick laken. Tapi ada juga yang kasur kemudian ditutup pengalas, baru kemudian dikasih spray, itu juga ada ya. Tergantung pasiennya. Kalau pasiennya itu misalnya luka seluruh tubuh ya, luka seluruh tubuh misalnya pada penyakit diabetes dan lain sebagainya, itu berarti sebelum dipasangi spray itu dipasang sama pengalas atau perlak besar itu ya, baru kemudian dipasang laken, dipasang stik laken, atau dipasang juga setelah spray dipasang pengalas baru diberi stik laken ya. Jadi stik laken itu yang spray tapi kecil yang melintang ya, yang melintang. Nah, ini untuk sarung bantal itu bahasanya boven ya. Pakai boven. Sudah tambah pengalaman aja, kemarin Bu Saida udah diperkenalkan kan? Belum, Bu Saida belum sampai ke situ. Ya sudah wis. Ya udah, sekarang udah tahu lah, oh spray laken itu ada pengalas atau perlak ya, kemudian ada yang bilang itu pengalas, ada yang bilang itu perlak gitu ya. Sedangkan perlak, kalau untuk yang pengalas perlak yang diberi stik laken itu pengalasnya juga besarnya sama seperti stik lakennya ya. Baru kemudian kita pakai boven ya. Kemudian ada selimut. Nah, cara melipat selimutnya ini gimana ya? Nanti biar ajaran aja, nanti ajaran kok ya. Jadi untuk masang boven ya, untuk masang apa tuh namanya, kecil aja. Bentar dek, bentar tak ambil itu aja ya. Bentar.
Ya misalnya untuk memasang apa itu namanya? Memasang selimut. Ini selimut ini kan ini kelihatan enggak kalau ini yang bagian luar? Kelihatan enggak? Enggak kelihatan ya? Nah, karena praktek di Zoom ya angel ya, Dek. Jadi ini kalau mau selimut itu harusnya dibalik gitu loh. Jadi dibalik seperti ini ya. Dibalik sehingga pada saat yang ini dimasukkan gitu loh, ini dimasukkan, yang ini dimasukkan terus pada saat pasien itu ada tinggal narik. Gitu loh. Bingung, Dek. Selimut, kalau memasang selimut itu dilipat jadi 2 dulu, tapi terbalik. Lipatnya itu terbalik. Habis dilipat jadi 2, dilipat lagi jadi 2. Nah, nanti bagian yang paling luar, ini kan ini terbalik, ini udah Ibu lipat terbalik nih. Nah, setelah dilipat seperti ini, dilipat lagi. Nah, kan otomatis ada yang ini kan, ada yang ini, ada yang ini. Ya kan? Lihat kan? Nah, ini yang masuk di tempat tidur. Yang dimasukkan di tempat tidur. Sehingga nanti tinggal narik aja. Nanti tinggal narik aja nih. Tinggal narik. Yang ininya tinggal narik. Jadi kalau pasiennya mau tidur, tinggal narik. Sret, gitu loh. Yang ini sudah masuk di tempat tidurnya. Gitu loh. Jadi ada di paling bawah kasur. Terus kalau mau memasukkan bantal di boven itu dilipat jadi 2 dulu. Dilipat jadi 2. Jadi sarung bantalnya ini dilipat jadi 2 gini. Sehingga sikit gitu loh. Yang ini sikit dilipat jadi 2. Baru kemudian dimasukkan, setelah masuk baru kemudian ditelungkupkan gitu loh. Nanti praktek sama Bu Septa ya. Nah, ini untuk prosedur tempat tidur terbuka ya. Kita memang harus cuci tangan dulu karena mau menyentuh apapun itu kita harus cuci tangan dulu. Lebih baik juga kita kalau di rumah sakit itu menggunakan sarung tangan ya. Kita nggak tahu di situ ada penyakit apa. Kemudian siapkan semuanya ya, siapkan semuanya. Ini kasur digulung menjadi 2 lipatan ya. Kemudian pasang pengalas di bawahnya. Jadi kalau itu 1 orang, kalau 2 orang ya sebelah samping kanan sama sebelah kiri berhadapan gitu loh. Saling berhadapan di bagian bawah. Jadi bareng, ayo bagian bawah terus langsung dilipat gitu loh. Masukkan itu. Boleh kok ujungnya itu ditali, boleh ya supaya kenceng gitu ya. Terus kemudian nanti beralih ke bagian yang depannya lagi, yang satunya lagi itu sama digitukan sehingga bareng itu akan kenceng. Uang koin ditaruh di atasnya ini, uang koin ditaruh di atasnya ini, itu tidak akan kendelong. Apa tuh? Tidak akan desep ke bawah gitu loh. Masih tetap itu caranya dulu Ibu waktu SPK seperti itu. Waktu praktek di rumah sakit itu nanti si I-nya itu naruh sesuatu di atas itu. Kalau masih gelember gitu berarti belum kenceng. Gitu ya. Nah, ini setelah spray selesai ya. Jadi bagus, sebetulnya bagus banget deh kalau ujungnya gini loh Dek, ujungnya nih ya, ujung misalnya ini kasur ya, terus kemudian ini ujungnya gini. Ini ujungnya ya. Ujung gini kan, ini kan dimasuk kayak gini kan? Ya kan? Nah, ini dibuat 90 derajat gitu loh, Dek. Kayak kita ngelipet kado. Mudeng ya, sayang ya?
Mudeng ya? Iya, Ibu. Paham, Ibu. Ya, jadi dilipat seperti ini, dilipat seperti ini. Nih, yang gambar ini ya. Kemudian pasang perlak di bagian tengahnya. Setelah perlak, kasih stik laken, baru kemudian bareng-bareng dimasukkan. Seperti ini, sehingga penampakannya seperti ini. Ya, itu. Terus kemudian ini pasang selimut, ini coba lihat pasang selimutnya ini nggak seperti ini sebetulnya ya. Akhirnya seperti ini nih, Dek. Akhirnya seperti ini. Yang gambar 10 ini. Jadi selimutnya ini hanya ada di ujungnya. Ini kan kelihatan hanya di ujung. Dan ini dilipat 4. Harusnya dilipat jadi segini. Udah ya? Jadi segini. Sehingga tinggal narik aja. Itu. Pasang spray aja ada itunya kan? Pasang itu ada teorinya kan? Iya, sehingga rajin banget gitu loh, rajin banget. Nah, ini nanti sekalian misalnya ini hanya tempat tidur kan, nanti tanya sama Bu Septa sekalian bagaimana kalau ada pasien di atasnya dan itu nggak boleh. Ini kalau ini kan kamu lihat nggak ada pasiennya, gampang-gampang aja kan? Coba aja. Ini ada pasien yang bed rest total di sini ya, atau mungkin dia patah tulang ya, dia nggak boleh keluar, nggak boleh miring dan nggak boleh obah-obah di sini. Sementara kalian harus ganti sama ngambil yang kotor sama ganti yang bersih. Itu juga butuh teknik ya. Itu. Nah ini sama kalau yang apa tuh namanya tertutup itu intinya sama persis, cuma hanya diselimuti aja, diselimuti sehingga tidak kelihatan. Itu aja sebetulnya tuh akhir ceritanya. Jadi nggak kelihatan kan? Ini dipakai kalau tidak ada pasien. Kan harus seperti hotel sebetulnya, siap pakai. Harusnya siap pakai. Gitu ya. Terus ini merapikan tempat tidur yang ada pasien di atasnya nih. Ada juga ya. Jadi sama peralatannya sama, cuma ya letakkan bantal, selimut dan lain sebagainya itu di kursi di sampingnya pasien, di kursi diambil dulu. Jadi selimut, kemudian sarung bantalnya itu diambil dulu. Ya. Terus kemudian kalau pasien itu boleh miring, miringkan ke satu sisi. Kalian sambil bayangke ya, tidur terus suruh miring. Nah, setelah pasien miring, misalnya pasien nggak bisa miring gimana? Temennya suruh bantu megangi pasiennya itu, ya. Baru kemudian gulung stik laken sama sekalian perlaknya itu digulung. Kalau mau diganti, bisa juga perlaknya nggak usah diganti. Caranya gimana? Pada saat stik laken diambil, perlaknya tadi kita bersihkan. Kita bersihkan ya dengan larutan desinfektan biar kuman-kuman di situ mati ya. Terus kemudian kita gulung gitu ya, kita gulung ke arah pasien miringnya, ke arah miringnya gitu ya. Jadi ke arah punggungnya, bukan yang dilepas di bagian mukanya ya, dari punggungnya. Ada bayangan? Melipatnya dari punggung pasiennya yang tadi suruh miring itu loh. Stik laken, apa itu pengalas, kemudian lakennya kita gulung ya, kita gulung ke sampai dengan bawah punggungnya pasien sampai mentok
gitu loh, sampai mentok. Setelah sampai mentok, tadi sama apa tuh spraynya tadi kita taruh di situ, digulung juga sama. Tapi bagian penggulungannya yang bagian mau dimasukkan. Jadi yang dibiarkan terurai itu yang bagian depan kita persis. Mau seberapa ya kira-kira gitu loh, yang nanti mau kita masukkan di bawah kasur. Ada bayangan enggak? Kecepatan. Sudah ada bayangan, Ibu. Ada bayangan ya. Jadi mulai dari laken, dari mulai perlak, kemudian dari stik laken itu digulung sama bareng gitu loh. Masukkan setelah sampai di mentok tadi di bawah pasiennya miringnya bergantian. Jadi ke arah kita. Tadinya kan membelakangi kita nih, akhirnya menghadap ke kita. Nah, dari sana diambil. Ya toh, spraynya yang kotor, perlaknya yang kotor, stik lakennya yang kotor, tadi diambil. Tapi ngambilnya nggak boleh sampai serta-merta kayak dikebut ke sembarangan, enggak. Ngambilnya juga cara hati-hati, dilipat hati-hati. Kita menjaga jangan sampai berterbangan debunya, karena itu pun penyakit kan. Baru kemudian kita masukkan ke ember untuk pakaian kotor. Nah tadi gulungannya tadi kan sudah berubah jadi sebelah sana, ya toh sayang. Nah baru kita udari gulungannya tadi. Udah kan, lainnya sama. Bagian ujung-ujung kita masukkan, gitu. Yang dimasukkan lebih dulu bagian ujung, jangan bagian yang samping. Bagian ujung, samping itu carry, gitu. Selesai kan? Gampang ya? Ternyata. Iya, seperti itu ya. Kalau ini cuci tangan kan sudah. Ini ada pertanyaan mengenai mempersiapkan tempat tidur. Jadi misalnya besok praktek, Dek, ada pasien baru, tolong siapkan tempat tidur ya. Siap, udah tahu apa yang dibawa. Dek, ganti tuh, Dek. Pasien sana kotor. Padahal pasiennya itu diabetes total. Bisa juga, nggak bilang, terus pasiennya mau dijunjung, nggak usah. Nggak usah junjung-junjung pasien. Bisa ya? Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak? Kalau enggak, saya lanjutkan